Halo, salam rahayu untuk kita semua, terutama untuk dosen pengampu. Saya Sastika Dewi Kabalmai akan mempresentasikan mengenai Solution Focus Brief Therapy atau yang biasa disingkat sebagai SFBT. Apa itu SFBT? Terapi ini berfokus pada solusi masalah yang terjadi saat ini dan bukan berdasarkan penyebab di masa lalu klien. Sifatnya memang relatif singkat karena tujuannya untuk jangka pendek. Terapi ini membantu klien dengan membangun solusi dan bukan fokus pada masalahnya saja. Jadi membangun solusi dari masalah yang terjadi pada saat ini juga. Sejarah dari SFBT ini sendiri dikembangkan oleh pasangan suami istri, Steve DeSazer dan Insol Kimberg at the Brave Family Therapy Center di Wisconsin pada tahun 70-an dan 80-an. Lalu, apa sebenarnya hubungan SFBT dengan psikologi positif? Nah, ternyata SFBT ini menggabungkan prinsip dan praktik psikologi positif. Jadi memang terapi SFBT ini adalah gabungan dari semua terapi ya kira-kira seperti itu. Nah, konsepnya adalah upaya untuk mengembangkan, menciptakan dan menemukan situasi yang positif ke arah lingkungan yang dapat menciptakan kekuatan bagi individu itu sendiri. Jadi mencari sumber daya individu, mencari kekuatan individu, mencari ketahanan individu itu sendiri. Jadi manusia memang dipandang sebagai sosok positif yang mampu untuk berdaya, mampu untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Jadi well-being, fully function, dan juga mental health-nya. Psikologi positif ini sendiri dipelopori oleh Bapak Martin yang dikembangkan dari psikologi humanistik. SFBT disebut juga sebagai konstruktivis terapi. Mengapa demikian? Karena SFBT dianggap sebagai juga terapi konstruktivitas karena individu diyakini sebagai pembuat makna dan kreator atas realitasnya. Jadi kehidupan itu dinamis. Karena kehidupan yang dinamis kan masalah up and down. Kadang ada masalah, kadang tidak ada masalah. Nah, ketika masalah itu datang, manusia diyakini dapat berubah, dapat membentuk dirinya, dapat berubah untuk kehidupan yang lebih baik, untuk lingkungan yang lebih baik. Jadi change for the better. Seperti itu yang diyakini oleh para terapi SFBT. Lalu terapis ini apa sebenarnya yang boleh mereka lakukan dan apa sebenarnya yang tidak boleh mereka lakukan. Saya membaginya dalam dua bagian, don't dan do. Yang pertama kita membahas apa yang tidak boleh dilakukan oleh terapis SFBT. Yang tidak boleh dilakukan oleh terapi SFBT yang pertama adalah menampilkan diri sebagai ahli tentang diri klien. Jadi ketika klien datang, terapis tidak boleh mempunyai perspektif apapun tentang diri klien. Harus seperti kertas kosong. Klien itu adalah kertas kosong bagi terapis. Yang kedua adalah memberikan label diagnostik. Yang ketiga, tidak boleh dilakukan tentu saja, tidak boleh atau tidak mau sebenarnya, tidak mau untuk mencari kekuatan dari klien. Yang keempat yang tidak boleh dilakukan oleh terapis adalah terapis berfokus pada masa lalu klien dan membuka luka lama. Yang kelima adalah terapis ini selalu menekankan pada masalah klien. Jadi itu tadi 5 hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh seorang terapis SFBT. Nah sekarang, apa yang boleh dilakukan oleh terapis SFBT? Yang pertama, menampilkan diri sebagai seorang yang tidak tahu apapun mengenai kehidupan klien.
Ketika klien datang sebagai terapis, kita tidak tahu apapun tentang kehidupan klien, kita tidak punya perspektif apapun. Yang kedua adalah terampil dalam memfasilitasi percakapan. Dan skill ini memang dibutuhkan bukan hanya di untuk terapis SFBT saja, tapi juga untuk terapi-terapi lainnya. Yang ketiga adalah mencari kekuatan, mencari sumber daya dan hasrat dari klien. Jadi terapis ini dia harus mengetahui perspektif, perilaku, masalah dari klien sehingga bisa mencari solusi yang terbaik bagi klien, membangun solusi yang terbaik bagi klien. Yang keempat adalah terapis sebaiknya berganti-ganti fokus antara hidupnya klien dan perubahan yang lebih baik. Perubahan yang lebih baik yang akan dialami oleh klien. Dan yang kelima adalah menekankan pada solusi. Nah, bagaimana cara untuk mengidentifikasi tujuan? Yang pertama, di sesi pertama, mulailah dengan satu atau lebih pertanyaan. Ini untuk membangun percakapan itu sendiri. Yang kedua, untuk meminta klien menceritakan harapannya. Harapannya datang ke terapi, datang melakukan terapi. Tentunya si klien ini memiliki harapan-harapan tertentu. Hal ini juga agar bisa mengkerucutkan masalah atau mengkerucutkan apa yang dialami oleh klien. Seperti itu. Jadi ketika klien dia dapat memahami masalah ketika dia datang atau harapannya ketika dia datang, dia dapat memiliki harapan untuk bisa lebih baik lagi, bisa melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Kalaupun memang tidak selesai saat itu, dia memiliki harapan untuk datang kembali karena memiliki tujuan itu. Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan mengenai kehidupan klien ketika tujuannya tercapai. Selanjutnya, nah, bagaimana teknik bertanya? Jadi ini tentang skill untuk bertanya. Di SFBT sendiri ada tiga tipe pertanyaan yang harus diberikan terapis kepada klien untuk menjalin percakapan, untuk mengetahui lebih dalam mengenai klien ya. Yang pertama adalah miracle questions. Di miracle questions ini, terapis menanyakan klien untuk mempertimbangkan kehidupan tanpa masalah. Karena seperti namanya ya, miracle artinya ajaib, ajaiban. Jadi apa? Jika kamu bangun tidur, kamu merasa tiba-tiba masalah kamu itu hilang. Apa yang kamu rasakan? Seperti itu. Lalu yang kedua tentang exception questions. Nah, terapis memberikan klien waktu untuk memahami dirinya, waktu di mana segala sesuatu terasa lebih baik. Terapis bisa bertanya, kamu ingat gak kapan hari kamu terasa lebih baik saat itu? Kapan terakhir kali kamu merasakan diri kamu bahagia? Lalu juga tentang tipe pertanyaan scaling questions. Tipe pertanyaan ini itu meminta klien untuk mengukur masalahnya berdasarkan skala kontinum 1 sampai 10. Misalnya biasanya untuk kecemasan atau burnout ya. Misalnya untuk kecemasan, ketika kamu cemas karena masalah ini, cemas kamu itu di skala berapa? Ketika kamu tidak cemas atau ketika kamu merasa lebih baik, adanya atau kamu merasa tidak terlalu cemas, adanya di skala berapa? Lalu eksplorasikan jawaban klien. Pada saat apa? Pada saat apa kamu merasa sangat cemas? Pada saat apa kamu merasa kecemasan kamu tuh masih bisa dikendalikan? Seperti itu. Baik, saya kira sudah selesai ya materinya. Terima kasih telah menyimak video ini.